Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Asmarianti. Di video kali ini kita akan membahas mengenai nasionalisme. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing kan mendengar kata nasionalisme? Ya, nasionalisme ialah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara dalam mencintai tanah airnya. Secara etimologi, nasionalisme ini ialah berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurang beruntungan saudara setanah air. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasionalisme ini ialah rasa cinta tanah air. Ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan nasionalisme itu ialah yang pertama dari pendapat Hitler. Ia berpendapat bahwa nasionalisme ialah suatu sikap dan semangat yang rela berkorban untuk melawan bangsa lain demi bangsa sendiri. Yang selanjutnya itu menurut Dr. Herbst. Ia berpendapat bahwa nasionalisme ialah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk memiliki cita-cita bersama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih penyebab munculnya nasionalisme itu. Ya, penyebab munculnya nasionalisme itu ada dua. Pertama karena faktor internal, dan yang kedua karena faktor eksternal. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai faktor internalnya. Yang pertama yaitu karena kenangan kejayaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika sudah pernah mengalami masa kejayaan sebelum masuk dan berkembangnya imperialisme dan kolonialisme barat. Bangsa India, Indonesia, Mesir, dan Persia pernah mengalami masa kejayaan sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Kejayaan masa lampau inilah yang mendorong semangat untuk melepaskan diri dari para penjajahan. Yang selanjutnya yaitu bersatunya negara-negara Asia dan Afrika sejak zaman dahulu kala. Faktor yang mendorong nasionalisme bangsa Asia bukanlah akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa Asia, Afrika, melainkan rasa persatuan itu sudah dimiliki sejak zaman dahulu kala, terutama sesama ras ataupun kerjasama perdagangan yang telah saling melengkapi antara suku produsen benda yang berlainan sehingga terjadi pertukaran tanpa adanya keserakahan seperti yang dilakukan oleh bangsa barat. Mereka saling menghormati dan menjaga. Namun karena kedatangan bangsa barat yang menjajah mengakibatkan mereka menjadi hidup miskin dan menderita sehingga mereka ini ingin menentang imperialisme barat tersebut. Selanjutnya yaitu adanya munculnya golongan cendekiawan atau golongan terpelajar. Karena perkembangan pendidikan menyebabkan muncullah golongan cendekiawan, baik hasilnya dari pendidikan barat maupun pendidikan Indonesia itu sendiri. Mereka menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia yang selanjutnya ikut berjuang untuk melawan penjajahan di negaranya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor eksternal. Yang pertama yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Jepang melawan Rusia dan tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Hal ini dikarenakan karena modernisasi yang dilakukan oleh Jepang telah membawa kemajuan yang sangat pesat, baik itu dalam bidang militer. Yang selanjutnya yaitu karena adanya gerakan kebangsaan Filipina. Gerakan ini digerakkan oleh Jos Rizal dengan tujuan
untuk mengusir penjajah bangsa Spanyol yang ada di wilayah Filipina. Yang selanjutnya karena Gerakan Nasional Rakyat Cina. Ya, karena gerakan ini dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen yang mengadakan pembaharuan dalam segala sektor kehidupan bangsa Cina. Yang selanjutnya yaitu karena adanya pergerakan Turki Muda. Pergerakan ini dipimpin oleh Mustafa Kamal Pasha yang menuntut pembaharuan dan modernisasi di segala sektor kehidupan bermasyarakatnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nasionalisme di Indonesia. Sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di Indonesia, diawali dengan pembentukan identitas nasional, yaitu dengan adanya penyebutan atau penggunaan istilah Indonesia untuk menyebut negara kita, di mana selanjutnya istilah Indonesia ini dipandang sebagai identitas nasional, lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan, kata yang mampu mempersatukan bangsa dalam melakukan perjuangan dan pergerakan untuk melawan penjajahan, sehingga segala bentuk perjuangan dilakukan demi kepentingan Indonesia, bukan atas nama daerah lagi. Perkembangan nasionalisme di Indonesia ini tidak terlepas dari berbagai gugusan yang berada dalam masyarakat, yaitu seperti gugusan terpelajar atau kaum cendekiawan, gugusan profesional, dan gugusan pers. Golongan terpelajar atau cendekiawan ini ialah golongan yang terpelajar dalam masyarakat Indonesia saat itu, termasuk dalam kelompok elit. Mengapa demikian? Yaitu sebab masih sedikit penduduk pribumi yang dapat memperoleh pendidikan. Kesempatan yang memperoleh pendidikan merupakan sebuah kesempatan yang sangat istimewa bagi rakyat Indonesia pada saat itu. Mereka memperoleh pendidikan melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial yang dirasa memiliki kualitas yang baik. Dengan pendidikan model barat yang mereka miliki, golongan terpelajar dipandang sebagai orang yang memiliki pandangan yang luas. Selanjutnya yaitu golongan profesional, terdiri dari guru dan dokter. Yang ketiga yaitu golongan pers. Pers ini sudah dimulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-19, dan masuknya pers di Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Wujud perkembangan pers dapat dilihat dari bentuk surat kabar maupun majalah. Awalnya surat kabar yang tersebar hanya digunakan untuk orang-orang asing, tetapi karena untuk mengejar pelanggan dari masyarakat pribumi, maka muncullah surat kabar yang dimodali oleh orang Cina pada saat itu, tetapi menggunakan bahasa Melayu. Baiklah teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai nasionalisme. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya Desi Asmarianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.